hadiahnya. Dombi, Ya, lagi apa? mau gantung kaos kaki. Gantung kaos kaki kok di pohon cemara? Pohon Natal? Iya, kan Dombi mau dapat hadiah dari Sinterklas. Jadi pasang kaos kaki biar nanti di hari Natal ada hadiah hihi buat Dombi. Kalau berdasarkan legenda, kaos kaki digantungnya bukan di pohon Natal, Dombi. Ih, tapi kan kita tinggal di Indonesia, Di panas. atas perapian. Iya, tidak punya perapian. Tidak pakai perapian saja sudah panas. Apalagi pakai perapian, tambah panas, gerah deh. Jadi di pohon Natal aja Dombi mau gantungin. Alah, Dombi maksa ih. Bu Pendeta, Ya, ini tanggal berapa? ini tanggal 22 Desember. Wih, berarti 3 hari lagi Dombi dapat hadiah dari Santa Claus. Tolong gantungin dong Bu Pendeta. Iya deh, iya. Nih, di sini Dombi. Makasih. Jadi turun pohonnya. Nih Bu Pendeta, Ya, sebenarnya Dombi bingung pasang kaos kaki itu tanggal 24 atau tanggal 5. ya manakah tanggal yang tepat untuk Santa Claus? 5 Desember atau 24 Desember? Santa Claus atau Sinterklas membagikan hadiah Natal. Ada yang juga kemudian mau mengatakan dan membedakan bahwa 24 malam itu adalah waktunya bagi Santa Claus membagikan hadiah Natal di seluruh dunia bagi anak-anak. Namun juga ada yang mengatakan bahwa tanggal 5 itu Sinterklas dan bukan Santa Claus. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, Sinterklas atau Santa Claus sebenarnya adalah tokoh legenda yang kurang lebih sama, bercerita tentang seorang yang baik hati berkeliling di seluruh dunia membagikan hadiah Natal kepada anak-anak. Nah, lalu mana tanggal yang tepat? Tanggal 5 atau tanggal 24? Sebenarnya kedua tanggal itu sama-sama tepat dalam tradisi masing-masing. 24 Desember adalah tanggal yang memang diyakini yang berasal dari Amerika, saatnya ketika Santa Claus berkeliling membagikan hadiah Natal. Namun bagi mereka yang mengenal tanggal 5 dan khususnya di Indonesia, karena kekristenan di Indonesia berasal dari Belanda yang berasal dari daerah tradisi Eropa, tradisi Eropa mengatakan bahwa Sinterklas membagikan hadiah pada tanggal 6 Desember atau tanggal 5 Desember yang dipegang oleh Belanda dan kemudian masuk ke Indonesia. Lalu yang disiapkan sepatu atau kaos kaki ya? Ya, mana yang tepat, kaos kaki atau sepatu? Tentu saja itu juga bagian dari legenda, berasal dari mitos. Namun kisah mengenai Santa Claus sendiri memang punya akarnya dari sejarah yang kemudian memang dibungkus oleh banyak legenda dan mitos di dalam perjalanan yang terjadi. Kisah Sinterklas atau Santa Claus berawal dari kisah tentang seorang uskup yang bernama Nicholas dan kemudian dikenal sebagai Santo Nicholas yang berasal dari kota Myra, daerah Turki pada zaman sekarang. Beliau adalah seorang yang hidup berkecukupan dan baik hati dan karenanya suka membagi-bagi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Lalu dari mana tradisi hadiah-hadiah Natal dari Sinterklas atau Santa Claus? Dikatakan bahwa Alkisah ada sebuah keluarga terdiri dari ayah dengan 3 putrinya yang hidup dalam kemiskinan kekurangan. Dan putri-putrinya ini sebenarnya cantik dan sudah waktunya untuk menikah.
Tetapi karena mereka miskin, tidak punya modal untuk membayar uang pertunangan untuk pernikahan yang menjadi tradisi pada waktu itu. Oleh karena itu, tidak ada keluarga dari kaum pria yang berniat untuk meminang putri-putri ini. Nah, hal itu diketahui oleh Santo Nikolas sehingga kemudian ia berpikir untuk memberikan bantuan dana kepada keluarga itu, tetapi juga tahu bahwa jika bantuan diberikan secara langsung, keluarga itu tentu akan menolaknya. Karena itu, Santo Nikolas memiliki sebuah ide bahwa dia datang di tengah malam ke rumah keluarga tersebut mengendarai kuda putih, demikian legendanya. Lalu kemudian ia naik ke atap rumah dan kemudian memasukkan koin-koin emas, ada juga yang mengatakan kantung-kantung emas melalui lubang atap perapian di rumah keluarga tersebut. Nah, lalu kemudian koin-koin itu jatuh ke perapian dan ada yang mengatakan bahwa koin-koin itu akhirnya masuk ke kaos kaki yang saat itu sebenarnya sedang dijemur di perapian supaya kering dan masuk ke dalam perapian itu, dan kemudian esok paginya keluarga tersebut menemukan bahwa ada koin-koin emas di kaos kaki yang mereka gantung. Dan kemudian berita itu tersebar sehingga diyakini bahwa ada kehadiran Santa Claus yang membagi-bagikan hadiah. Nah, namun juga ada yang mengatakan bahwa ketika koin-koin emas itu dijatuhkan, bukan jatuh masuk ke dalam kaos kaki, tetapi jatuh kemudian menggelinding dan akhirnya masuk ke sepatu dari keluarga tersebut. Nah, karena itu ibu bapak, saudara-saudari dan Dombi bisa menebak dari mana tradisi kita memasukkan rumput-rumput ke sepatu yang biasanya disiapkan pada tanggal 5 Desember, karena itu merupakan sebuah tradisi dari kekristenan di Belanda gitu ya. Bahwa koin-koin itu jatuh ke sepatu sehingga besok paginya keluarga tersebut menemukan ada koin-koin di sepatu yang membantu keluarga tersebut untuk kemudian memiliki rencana-rencana kehidupan yang lebih baik ke depannya. Nah, ibu bapak saudara-saudari, mana yang betul? Apakah koin-koin itu jatuh ke sepatu atau ke kaos kaki? Tidak ada yang bisa memastikan, namun demikian legenda-legenda yang beredar dan kita terima sampai saat ini. Di dalam kehidupan kita di Indonesia, tentu bahwa kita tidak megang dengan yakin pasti gitu ya bahwa Santa Claus itu ada. Kita tahu itu sebuah legenda. Kita menceritakannya kepada anak-anak menjadi hiburan anak-anak, dan bahkan kadang-kadang menjadi iming-iming agar anak-anak rajin belajar, semangat untuk menjalankan ulangan-ulangan mereka, mengakhiri tahun studi di semester ini dan sebagainya, sehingga ada hadiah Natal yang kemudian anak-anak terima. Apa yang menjadi sebuah tradisi yang kemudian kita kenal dengan hadiah-hadiah Natal? Apakah itu di kantung-kantung sepatu atau melalui apa yang kemudian kita kenal dengan tradisi hadiah Natal, entah di kaos kaki atau di sepatu yang kita taruh rumput dan sebagainya. Namun itu adalah sebuah cara untuk menunjukkan kebaikan hati, saling berbagi dan saling memberi pada saat menjelang Natal. Dan semangat itu apakah kemudian sesuatu yang bertentangan dengan kekristenan karena tidak ada cerita Sinterklas atau menaruh kaos kaki atau menaruh sepatu di rumah untuk mendapatkan hadiah? Tidak ada cerita itu dalam Alkitab. Dan bagi saya, ibu bapak saudara-saudari, tentu bukan hal yang bertentangan, karena ada makna dari cerita tentang Santa Claus dengan hadiah-hadiah Natal, yaitu bahwa Natal adalah juga berbicara untuk kita berbagi, sharing dengan orang-orang lain. Ketika berbicara dan menghayati mengenai Natal, Natal adalah peristiwa di mana Allah datang ke dalam dunia memberikan anaknya yang tunggal,
Di dalam istilah yang dipakai dalam Alkitab dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahwa Allah mengaruniakan anak yang tunggal, ia sendiri datang ke dalam dunia menjadi manusia, memberikan dirinya untuk membawa keselamatan bagi dunia ini. Maka Natal berbicara tentang sebuah hadiah besar, sebuah kado terindah dalam hidup kita, yaitu kehadiran Tuhan yang bersedia datang ke dalam dunia membawa keselamatan. Itu hadiah terbesar bagi kita. Dan dengan semangat itu kita juga mau menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bersedia memberikan apa yang kita punya untuk sesama kita. Dan karenanya Natal adalah berbicara tentang bagaimana kita telah menerima begitu banyak hal dan begitu besar keselamatan dari Allah, dan juga berbicara tentang bagaimana kita bersedia memberikan diri kita kepada Allah dan kepada sesama di dalam jalan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tombi siap Natalan. Ibu bapak saudara-saudari, selamat menyambut dan merayakan hari Natal yang akan kita jelang sebentar lagi. Ada berbagai informasi dan pengumuman mengenai ibadah-ibadah Natal di akhir dari video syafaat malam ini. Dan kini mari kita siapkan diri kita untuk bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu mensyukuri hadiah terbesar yang Engkau berikan kepada kami, yaitu kelahiran-Mu dalam dunia untuk membawa keselamatan. Kami akan merayakan kelahiran-Mu pada hari Natal nanti. Dan biarlah kami merayakannya dengan rasa syukur dan sukacita yang membawa kami pada pengharapan untuk memasuki tahun yang baru. Biarlah kami percaya bahwa di dalam kehidupan kami, Engkau memberikan apa yang terbaik bagi setiap kami. Bahkan Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu. Karenanya Tuhan, ada banyak hal yang kami alami dalam situasi kami di Natal tahun ini. Ada gereja-gereja-Mu yang merayakan Natal dalam situasi konflik, bahkan dalam situasi perang. Ada gereja-gereja yang merayakan Natal dalam situasi ketakutan dan ancaman. Ada gereja-gereja yang merayakan Natal di dalam kondisi keterbatasan. Bahkan juga ada gereja-Mu yang mengalami begitu banyak pencobaan dan pergumulan. Ada juga umat-Mu yang akan merayakan Natal dari dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan atau penjara, atau mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, serta mereka yang mengalami mungkin juga rasa duka atau juga berbagai pergumulan di Natal tahun ini. Tuhan, biarlah kiranya setiap umat-Mu, setiap gereja-Mu di seluruh dunia dapat menghayati dan mengingat serta terus memperjuangkan kasih-Mu yang besar yang telah Engkau berikan kepada dunia ini, untuk terus juga menjadi satu kekuatan dan pengharapan bagi kami semua. Berkatilah umat-Mu di dalam berbagai persiapan menjelang Natal, dengan berbagai kesibukan panitia dan para pelayan serta petugas. Dan biarlah kiranya Engkau yang terus juga mengingatkan kami bahwa kehadiran-Mu adalah hadiah terbesar ketika Engkau membawa keselamatan dalam dunia. Dan biarlah ya Tuhan, kami juga dapat hidup sebagai umat-Mu yang mensyukurinya, dan bahkan bersedia untuk menjadikan diri kami sebagai orang-orang yang berbagi kasih, berbagi kepedulian, berbagi doa, berbagi perhatian, berbagi banyak hal yang baik dengan orang-orang yang kami tahu membutuhkan di sekitar kami. Biarlah Natal adalah tentang
hadiah yang Engkau telah berikan kepada kami, dan tentang hadiah-hadiah kehidupan yang kami sedia berikan kepada orang-orang lain. Berkatilah ya Tuhan mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka di Natal ini. Jamahan-Mu ada bersama dengan setiap mereka. Dan biarlah kiranya Engkau juga ya Tuhan yang menambah-nambahkan sukacita dan pengharapan kepada kami ketika kami menyanyikan setiap lagu-lagu Natal, ketika kami kembali mengenang cerita-cerita Natal, ketika kami kembali melihat drama-drama Natal, ketika kami kembali menghadiri ibadah-ibadah Natal. Biarlah kiranya kami mengingat kasih setia-Mu. Berkatilah Indonesia, berikan kami keamanan, berikan kami juga ketenangan, dan biarlah kiranya Engkau berkati kiranya suasana yang ada di Indonesia ini, juga di dalam berbagai persiapan menjelang pemilu dengan situasi kampanye yang pada saat ini ada. Biarlah kiranya kami tetap merasakan ada kehidupan sebagai bangsa dan negara yang baik ketika kami menghargai setiap perbedaan yang ada. Kami membawa doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari dan selamat bersiap-siap menjelang Natal. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.